selamat datang di video ini. Jadi pada video ini kita akan melakukan recap. Jadi kita sebelumnya sudah membahas sebenarnya mengenai membuat navbar hover yang seperti ini. Hanya saja pada video sebelumnya sepertinya saya kurang jelas dalam menjelaskannya, dan juga videonya tergolong memiliki durasi yang sangat panjang hanya untuk membuat sebuah navbar seperti ini. Jadi pada recap ini kita akan mempersingkat proses pembuatan ini dan juga akan memperjelas juga sehingga kalian bisa lebih paham dalam proses pembuatan atau proses belajar ini. Oke. Jadi di sini kita langsung saja buka Visual Studio Code, di mana saya sudah mempunyai sebuah file index.html dan sebuah file CSS yang mengimpor sebuah font dari Google Font. Di sini langsung saja kita hubungkan menggunakan link CSS. Kita langsung tulis style.css karena lokasi dalam file CSS-nya berada dalam satu folder yang sama. Jadi kita tidak perlu menuliskan misalnya slash folder slash nama style.css. Karena ini dalam satu file yang sama, jadi kita langsung saja panggil nama file CSS-nya, kemudian kita save. Kemudian di sini kita langsung saja buka HTML-nya, kemudian klik open with live server sehingga kita tidak perlu lagi melakukan refresh pada browser kita. Kemudian kita bagi dua layarnya, si kanan kita taruh di sini, kita taruh Visual Studio Code-nya, kemudian kita perkecil yang ini karena kita hanya bekerja di dua file ini untuk HTML dan CSS. Dan yang pertama kita akan membuat sebuah komponen pembungkus untuk navbar di sini dengan cara kita tambahkan kelas bernama navbar, maksud saja div dengan kelas navbar. Kemudian di dalamnya terdapat sebuah div bernama title dan juga div dengan kelas bernama menu. Kemudian di dalam title kita isikan sebuah tulisan. Misalnya di sini kita tambahkan saja H1, kita tulis Pizza Hut. Kemudian di sini sudah otomatis merefresh. Kemudian dalam menunya kita sediakan tiga menu. Yang pertama menuju ke link home, dimana dengan tulisan home kita save, dia otomatis tersimpan. Kemudian kita duplikat menjadi 3 atau 2, 3. Oke. Kemudian di dalam sini kita ganti namanya menjadi profile, dan link yang ketiga kita ganti menjadi kontak use. Kita refresh, dia otomatis menampilkan ketiga menunya. Kemudian kita akan melakukan reset margin, dan ini sifatnya wajib sehingga marginnya terformat. Di sini kalau kita lihat marginnya secara default dia akan menambahkan margin di sini sehingga ada jarak antar tulisannya. Jadi di sini kita tulis margin 0, dia akan reset, dan juga supaya lebih yakin paddingnya juga kita kasih 0. Kemudian yang pertama kali kita ubah yaitu div navbarnya kita ubah. Kita panggil di sini di CSS dengan cara titik.navbar. Titik itu mewakili kelas dalam CSS. Kita juga bisa lebih spesifikasi dengan cara menambahkan div di depannya. Itu sama. Kemudian kita ubah di sini displaynya menjadi flex sehingga kita bisa mengatur posisi sumbu X dan sumbu Y dalam div yang dimaksud. Tentu saja div yang dimaksud di sini adalah navbar. Kemudian kita kasih padding sehingga dia ada jarak atas, bawah, samping, kiri, kanan. Kita kasih padding. Yang pertama padding untuk sumbu X, dimana kita menginginkan paddingnya sebanyak 20 pixel. Kalau kita lihat sumbu X nya
Di sini kenapa dia otomatis menambahkan untuk semua sisi, karena kita hanya menambahkan satu value. Kalau satu value dia akan otomatis rata untuk seluruh sumbu. Kita tambahkan di sini ini untuk sumbu kedua, maka dia akan otomatis hanya mengatur di sumbu yang kedua sebanyak 10 VW. 10 VW itu berarti 10% dari panjang browser yang kita lihat sekarang. Kalau kita perlebar browsernya, dia otomatis menambah panjang dari padding untuk sumbu X-nya. Kalau panjang lagi, dia otomatis menambah panjang paddingnya. Jadi dia relatif terhadap ukuran browser yang kita lihat. Saya kira paddingnya sudah pas. Mungkin padding untuk sumbu X-nya kita tambah menjadi 40 pixel. Oke. Kemudian untuk background color, saya di sini menggunakan sebuah website yang luar biasa. Dia memberikan kita saran untuk warna-warna yang bisa kita gunakan dalam website kita, atau untuk keperluan misalnya keperluan editing untuk Photoshop dan lain sebagainya. Di sini saya ingin menggunakan warna lain, yaitu warna biru. Kita copy, lihat di sini tulisan copy, dia akan otomatis mengcopy. Di sini kita tambahkan background color. Kita langsung copy, dia otomatis berubah. Dan juga di sini kita kasih color jadi white sehingga tulisannya menjadi putih semua. Kemudian kita akan menghilangkan garis bawah di masing-masing menu dengan cara kita panggil yang pertama parentnya yaitu navbar, sehingga lebih spesifik. Navbar. Kemudian di dalamnya terdapat sebuah kelas bernama menu. Kemudian di dalam menu terdapat sebuah tag A. Kemudian kita kasih text decoration. Text decoration itu untuk styling dalam teksnya. Kalau kita kasih none, maka otomatis akan menghilangkan border di bagian bawahnya. Kemudian karena di sini kasih display flex, kita akan bagi rata antara div navbar dan div menu dengan cara kita panggil saja di sini. Maksud saya untuk div menu dan title, sehingga saya ingin untuk bagian title kita hanya ingin satu bagian saja, sedangkan untuk bagian menu kita ambil dua bagian, atau kalau kita bagi dalam persen sebanyak 75% untuk menu, sedangkan title kita hanya menggunakan 25%. Di sini kita panggil saja navbar, kemudian menu. Untuk menu kita kasih flex dengan dua bagian. Sedangkan untuk navbar title kita kasih flex 1. Atau kalau kita lihat spontan begini, dia tidak memiliki perbedaan, tapi sesungguhnya dia sudah mengalami perubahan. Kalau kita kasih border di sini 1 px solid red untuk title ukurannya sebesar begini. Sedangkan kalau menu dan sudah pasti dia akan 2 kali ukuran dari title ini. Kita kasih solid green, kita save, lihat dia otomatis 2 kali lipat dari ukuran title. Di sini kita kasih mati saja bordernya. Saya tekan Ctrl slash untuk mematikan dari styling CSS ini untuk border. Kemudian kita kasih align item. Untuk posisi sumbu Y-nya kita kasih ke tengah dengan cara memanggil center. Dia otomatis menengahkan tulisan yang ada dalam div navbar ini. Kemudian untuk menu kita kasih juga display flex, sehingga kita bisa atur juga untuk sumbu X dan sumbu Y-nya. Kita nyalakan bordernya. Di sini kalau kita lihat dia terlalu rapat, maka kita harus mengatur justify itemnya, kontennya.
atau posisi sumbu X-nya atau horizontalnya menjadi yang namanya space evenly. Space evenly dia akan membagi rata space fading yang ada dalam konten div menu ini. Kalau kita lihat dia akan membagi rata di mana posisi untuk fading antar tulisan ini berjarak sama. Jadi itu adalah kelebihan dari Flex, di mana dia memiliki kekuatan overpower yang luar biasa, dan kita tidak perlu lagi menuliskan coding, dan juga kita tidak perlu memikirkan computed dalam styling kita. Kemudian border yang kita hilangkan kembali. Oke. Kemudian saya ingin kasih tebal untuk detailnya dengan cara font weight. Kita kasih 600 sehingga dia agak tebal. Kita kasih 900. Oke, dia sudah sedikit tebal. Kemudian jarak tulisannya kita kasih letter spacing sehingga jarak antar katanya sedikit rentang sebanyak 2 pixel. Lihat, dia sudah memiliki jarak sebanyak 2 pixel antar tulisannya. Sedangkan untuk menu kita kasih di A nya saja, kita kasih font weight yang tipis saja 200. Oke, dia sudah tipis. Oke, selanjutnya kita akan langsung saja untuk menambahkan efek cover seperti ini. Yang pertama caranya kita tambahkan yaitu pseudo dari CSS. Dimana pseudo CSS kita bisa menambahkan sebuah komponen yang tidak terlihat atau tidak memiliki sebuah kelas. Nanti kita bisa inspect elemen. Kita tambahkan di sini after. After itu setelah. Kita tambahkan di sini konten kutip untuk menambahkan konten sehingga kontennya nanti tampil kalau kita klik inspect elemen. Di sini kita perbesar, yang ini kita kasih turun. Kalau kita lihat di dalam sebuah tag A di bagian menu, di sini terdapat after. Dimana di sini kita bisa rekayasa selayaknya div biasa, dimana kita bisa menambahkan background dan lain sebagainya. Di sini kita menginginkan menambahkan width-nya sebanyak 80% dari parentnya, yang tentu saja parentnya yaitu tag A itu sendiri. Jadi intinya pseudo class after ini gunanya dia akan menambahkan child pada komponen yang dimaksud, yaitu tag A. Di sini belum kelihatan. Kemudian kita kasih height juga sebanyak 10 pixel saja. Dan juga kita tambahkan di sini position untuk memberitahu CSS bahwa komponen after ini kita bisa atur posisinya relatif terhadap parentnya. Tentu saja untuk parentnya kita tambahkan position relatif. Kalau kita lihat dia belum mengalami perubahan karena kita belum menambahkan styling apapun di sini sehingga tampilan div-nya bisa kelihatan. Di sini kita tambahkan border bottom. Kita tambahkan 4 pixel solid red saja dulu. Kalau kita lihat maka dia otomatis tampil. Kemudian kita karena posisinya di sini absolute, jadi kita bisa atur untuk posisi bottom, top dan lain sebagainya. Di sini saya ingin mengatur bottomnya menjadi 0 sehingga dia berada paling bawah untuk position parentnya. Kalau kita lihat dia berada persis di bagian bawah parentnya. Karena saya ingin menaruhnya sedikit ke bawah lagi, maka kita tambahkan di sini minus 10 pixel. Maka dia otomatis ke bawah.
Sepertinya 10 pixel sudah pas. Kemudian untuk left-nya kita kasih rata 0, alias dia berada di ujung kiri. Kalau kita save, dia otomatis ke kiri. Karena kita ingin dia posisinya berada di tengah, kita kasih saja tambahan 5 pixel. Oke. Kemudian kita kasih border radius sebanyak 2 pixel, sehingga dia sedikit memberikan efek seperti senyuman Dracula begitu, mirip seperti ini, hanya ini lebih ramping. Kemudian kemudian karena kita tidak menginginkan dia langsung tampil seperti ini, kita kasih dulu opacity-nya menjadi 0 sehingga dia tidak kelihatan. Jadi di sini kita kasih pseudo juga bernama over. Pseudo over itu akan aktif ketika kita menyentuh komponen yang dimaksud, di mana komponen kita maksud di sini bukanlah div menu melainkan tag A-nya. Maksudnya ketika tag A-nya kita tekan, maka dia akan melakukan styling yang ada di dalam sini, di mana kita akan merubah afternya. Yang ini pseudo class afternya kita akan apakan? Kita akan kembalikan opacity-nya menjadi 1. Kalau kita sorot kursor kita ke dalam menu, dia akan otomatis mengaktifkan styling yang ada di sini. Nah, lihat kalau kita over begini, dia kayak tidak memiliki efek animasi begitu, melainkan dia secara spontan selama 0,00 milisecond dia akan merubah stylingnya. Karena kita ingin merubah animasinya secara halus, maka kita harus menambahkan yang namanya styling transition. Yang pertama kita kasih Alt untuk semua perubahan yang ada dalam sini. Kemudian kita tambahkan waktunya 300 ms easy ini untuk tingkat kehalusan animasinya. Kalau kita over, lihat dia otomatis merubah kayak efek fade begitu, tik dia otomatis merubah. Kalau kita kasih sedikit lama, misalnya 1 detik, dia akan terlihat lebih jelas. Oke, lihat dia akan muncul dengan efek fade. Oke. Jadi kita kembalikan kembali menjadi 300 ms. Saya ingin posisi pertamanya sebelum disentuh dia itu 100% dari ukuran komponennya. Jadi dia akan berada 100% berada di sini. Kita akan kembalikan di sini left-nya menjadi 0, sehingga kalau kita over dia akan menampilkan efek scrolling seperti ini. Oke. Yang ini jangan 10 pixel, sepertinya kita ingin kasih ke tengah saja dengan cara tambah 5 pixel. Oke. Kalau kurang halus kalian bisa coba-coba sendiri saja. Ini dia tutorial recapnya, sekitar 18 menit atau 19 menit. Dan itu sedikit menghemat waktu dibandingkan video sebelumnya, dimana video sebelumnya itu sedikit lama. Jadi mungkin itu saja dari video kali ini, dan untuk video berikutnya tentu saja kita akan membuat video yang tidak kalah menarik dari tutorial yang ini. Oke, mungkin itu dari saya. Sekian dan terima kasih banyak.